Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa semester 6 Siti Raden Wijaya yang dirahmati Allah. Kemarin, 2 minggu kemarin saya memberi tugas untuk merangkum ceramah dari Buya Sakur. Barangkali hari ini saya akan mereview dan saya minta kepada para mahasiswa untuk merangkum materi saya ini, dan setelah itu saya minta masing-masing mahasiswa untuk membuat satu pertanyaan. Begini, tentang manusia, tentang hakikat manusia. Manusia, keterangan tentang siapa manusia ini, saya mencuplik dalam ayat Al-Quran. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini membahas tentang rencana Allah yang hendak menciptakan manusia yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi yang menarik adalah malaikat kemudian menolak rencana Allah ini. Nah, yang kemudian menjadi sebuah perdebatan ahli tafsir, kenapa malaikat ini menolak? Apakah bagaimana mungkin malaikat itu tahu, padahal itu kan sebuah rencana dari Allah. Ini yang kemudian ditafsirkan. Ada yang mengatakan bahwa manusia weruh sadurunge winara, tahu sesuatu yang akan terjadi. Terus atau ada juga yang mengatakan bahwa malaikat itu tahu ada makhluk yang mirip manusia, yang mirip manusia, yang kenyataannya waktu itu melakukan pertumpahan darah, dan kemudian malaikat ini menuduh Allah, ya kenapa engkau menciptakan makhluk yang seperti sebelum manusia ini, yang mirip dengan manusia, yang telah menumpahkan darah. Yang ini kemudian orang menamakan, para mufasir menamakan sebagai Banul Jan. Banul Jan sendiri itu ada yang menyatakan itu sebagai nenek moyangnya jin, tapi ada juga yang menafsirkan dalam perspektif saintis adalah Pithecanthropus sendiri itu ya, sebagai manusia berubah yang kera, ya, manusia kera dan sebagainya. Tapi manusia dalam sebagai khalifah ini berbeda. Dan perbedaan itu ternyata kemudian terbukti ketika Allah menciptakan manusia. Semuanya disuruh untuk sujud tunduk kepada manusia ini, tapi iblis yang tidak mau. Nah, kenapa semua makhluk disuruh sujud tunduk kepada manusia? Karena sebelumnya telah diajari oleh Allah, manusia ini diajari oleh Allah nama-nama di muka bumi ini, nama-nama di alam semesta ini, dan kemudian terbukti Adam ini mampu menyebutkan nama-nama ini. Tetapi ketika Adam melakukan sebuah kesalahan, maka Adam ini diusir oleh Allah dari surga dan ia hidup di bumi ini. Nah, ketika hidup di bumi ini, maka pengetahuan Nabi Adam yang berupa surga, yang berupa alam-alam malakut ini, yang kemudian ditutup oleh Allah, dan realitasnya kemudian manusia harus hidup di bumi ini dengan berbagai fenomena-fenomenanya dan belajar terhadap apa saja yang ada di muka bumi ini. Ini adalah sebuah pembelajaran. Jadi manusia sebenarnya memiliki pengetahuan alam malakut, tetapi kemudian Allah menutupnya.
Tapi bisa jadi orang-orang tertentu itu mampu membuka pengetahuan itu, ya, seperti para nabi, para wali, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik kemudian, kalau kita belajar sejarah lagi, bagaimana Qabil dan Habil itu ketika mereka saling membunuh dan salah satunya kemudian terbunuh, itu kemudian diajari oleh Allah melalui burung, ya, melalui burung. Nah, bagaimana ketika burung bertengkar dan kemudian salah satunya meninggal dunia dan kemudian dikuburkannya, itu adalah juga sebuah pembelajaran, sebuah pendidikan, ya, melalui alam, melalui burung yang diutus oleh Allah. Ini sangat menarik. Ini ada unsur-unsur pendidikan di sini. Kemudian manusia di dalam perkembangannya, dalam perkembangan sejarahnya, selain mereka memiliki survive hidup, bisa mencari makan, mencari minum dan lain sebagainya, ternyata kemudian tidak hanya sekedar itu hidup itu. Para filosof, para ulama-ulama, para orang-orang tokoh-tokoh yang terkemuka kemudian melakukan sebuah perenungan tentang hakikat alam ini, hakikat kehidupan ini, untuk apa. Inilah para filosof yang yang berbicara dengan ilmu, yang tentang ilmu. Dan ini yang kemudian dipelajari oleh orang-orang tentang bagaimana hakikat manusia, hakikat kehidupan ini, hakikat Tuhan, hakikat semuanya. Inilah yang kemudian dinamakan para filosof, ya, para filosof yang mencari akar dari segala sesuatu. Nah, jadi manusia tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan, karena dari pendidikan ini yang kemudian mereka mempelajari tentang alam, mempelajari tentang sekelilingnya, dan juga mempelajari tentang penciptanya. Nah, bagaimana terus kemudian kebutuhan untuk mencari sebuah lembaga seperti di Indonesia. Di Indonesia ini dulu, kalau kita belajar sejarah, ada lembaga-lembaga kecil yang mengajarkan tentang kehidupan, yang mengajarkan tentang hakikat Tuhan, hakikat itu melalui sebuah lembaga-lembaga kecil. Kalau dulu ketika Buddha masuk ke Indonesia, ke Nusantara, Sriwijaya menjadi pusatnya. Ketika Hindu yang masuk ke Indonesia, tapi Hindu yang di Indonesia itu rata-rata menyembah Siwa, bukan Wisnu. Dan makanya tempatnya ini namanya, ada yang menamakan mandala, ada yang menamakan pedukuhan, ada yang juga menamakan sanggar dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dilanjutkan oleh para wali songo, mengembangkan pesantren. Jadi pedukuhan atau mandala ini ya kemudian dirubah oleh para wali menjadi pesantren. Nah, pesantren sampai sekarang ini adalah hasil dari modifikasi dengan pedukuhan atau mandala, ya, mandala. Nah, ternyata pesantren menurut Belanda itu memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam merekonstruksi berpikirnya orang-orang Nusantara yang tidak mau dijajah, dan mereka manut apa jari kiai. Karena di dalam thariqah, ya, misalnya dalam thariqah pesantren tidak bisa lepas dari pengaruh thariqah. Fatwa-fatwa mursyidnya itu menjadi pedoman dan menjadi laku, ya, menjadi sebuah pedoman, ya, sehingga ketika seorang mursyid berfatwa jihad, maka kemudian mereka semuanya berangkat, dan ini kemudian membahayakan, karenanya pada abad ke-18
para decision maker di Belanda itu bagaimana membuat keterputusan mata rantai pendidikan pesantren, yang mana dari pesantren itulah ada pemberontakan yang anti penjajah itu adalah hasil atau produk dari pesantren. Misalnya Pangeran Diponegoro, semuanya adalah Pangeran Diponegoro, semuanya adalah orang-orang pesantren, orang-orang thariqah. Nah, ini bagaimana kemudian memutuskan lingkar memutuskan rantai ini ya. Maka kemudian para decision maker yang ada di Belanda membuat sekolah rakyat, kemudian ada his, ada mulu, kemudian dan sampai ke perguruan tinggi juga ada. Nah, di sekolah-sekolah ini mereka dididik untuk menjadi seorang pegawai. Ya, artinya apa? Pendidikan yang awalnya adalah untuk mengenal kehidupan, mengenal Tuhan, mengenal alam, mengenal kehidupan itu sendiri, tetapi kemudian berubah menjadi pendidikan yang hanya sekedar mencetak menjadi seorang pegawai. Akhirnya pendidikan menjadi sangat pragmatis, tidak mencari kebenaran, menemukan kebenaran, tapi adalah berubah menjadi sesuatu yang pragmatis, yakni menjadi ini. Inilah yang kemudian yang diteruskan sampai sekarang menjadi sebuah lembaga pendidikan ini. Ada rantai putus antara pendidikan agama di satu sisi dengan sekolah umum di sisi lain. Ya, mau tidak, harus jujur juga mengatakan bahwa dengan pendidikan ternyata menimbulkan dekadensi moral, menimbulkan sebuah sebuah keraguan spiritual. Misalnya di pelajaran umum menegaskan tentang bahwa manusia pertama adalah Pithecanthropus, sedangkan di Islam manusia pertama adalah Nabi Adam. Bagaimana menyandingkan dua kebenaran ilmiah, dua kebenaran ini antara satu sisi ilmiah dan satu sisi agama. Nah, begitu. Tentang evolusi Darwin. Bagaimana soal ilmuwan biologi, ilmuwan sejarawan mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, kemudian melakukan evolusi kemudian menjadi manusia, sedangkan di dalam konteks agama tidak ada. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan. Tentang konsep Tuhan pun juga sama. Kita akan memperdebatkan para ilmuwan murni ilmu umum sains, tidak berbicara tentang agama, tetapi tidak berbicara tentang Tuhan, tapi berbicaranya adalah sesuatu yang bisa ilmiah, yang bisa diraba, dirasa, dan sesuatu yang nyata. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan di pendidikan. Nah, itu yang menjadi sebuah pemikiran. Kira-kira menurut Anda semuanya lembaga pendidikan yang bagaimana yang ideal antara menyatukan antara agama dengan sains di sisi lain? Bagaimana menurut Anda semuanya menyatukan antara kebenaran sains dengan kebenaran agama? Itu harus bagaimana? Itu yang bahasa pengantar yang saya berikan untuk kuliah ini, tentang manusia yang kemudian tertutup pengetahuan malakutnya, dan kemudian manusia yang berusaha untuk mengenali alam, mengenali lingkungannya, dan kemudian setelah beranak turun membuat sebuah lembaga yang mengajarkan tentang kehidupan, mengajarkan tentang hakikat kebenaran sampai turun temurun ya, tapi kemudian berubah seiring dengan lembaga pendidikannya, kemudian tujuannya, arahnya adalah pragmatis, yakni menjadi seorang pegawai ini. Nah, ini menjadi sebuah debatable ya. Terlebih juga adalah tentang kebenaran antara sains dengan agama di sisi lain. Bagaimanakah mendamaikannya? Menurut kalian, bagaimanakah mendamaikan antara kebenaran sains dan kebenaran agama? Terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.